Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi pada Selasa 8 Agustus 2023, marilah kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas rahmat hidup yang Engkau berikan kami hari ini. Semoga hari ini kami mampu menjaga lidah dan lisan kami dengan baik, sehingga apapun yang keluar dari mulut kami tidak membuat orang lain tersakiti hatinya dan menjadikan kami najis di mata sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci pagi ini saya ambil dari Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10 sampai 14. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul, "Bijaksanalah dalam berkata-kata agar kita tidak menjadi najis." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, saat ini lagi viral atau sedang heboh kasus yang menjerat saudara kita Rocky Gerung. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda atas pernyataannya. Pernyataan kritiknya terhadap pemimpin bangsa dalam sebuah pertemuan dengan kelompok kaum buruh yang membahas soal undang-undang ketenagakerjaan dan soal ibu kota negara yang dicanang oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bagi Bapak Saudara Rocky Gerung, pernyataannya adalah Presiden Bajingan Tolol. Adalah pernyataan kritiknya terhadap Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara. Bukan sebuah pernyataan penghinaan atau pelecehan terhadap Jokowi sebagai seorang pribadi. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengungkapkan bagaimana orang-orang Farisi mengkritik Yesus karena para muridnya makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, seperti kebiasaan orang Yahudi. Bagi Yesus, kritikan orang-orang Farisi menjadi sebuah kesempatan untuk Dia memberikan pengajarannya kepada mereka. Bagi Yesus,
yang utama bukanlah tindakan lahiriah dalam melaksanakan hukum, tetapi kesadaran batiniah dari hati nurani dan akal budi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus setelah mendengar kritikan orang-orang Farisi, membuka pengajarannya dengan suatu seruan kepada orang banyak. Dengarkanlah dan camkanlah. Bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Pada titik ini, apa yang dapat kita pelajari dari sabda Yesus ini? Pertama, lewat sabdanya itu Yesus menegaskan bahwa yang utama dalam hidup seorang beragama atau hidup manusia pada umumnya adalah sabda dan kehendak Allah. Sedangkan bagi orang Farisi yang utama adalah adat istiadat dan hukum tambahan yang mereka buat sendiri untuk melengkapi hukum Taurat yang berisi sabda Tuhan. Walaupun orang Farisi menggunakan tradisinya sebagai sesuatu yang benar, tetapi faktanya tradisi mereka sendiri sering bertentangan dengan hukum Allah. Maka menurut Yesus, makanan yang dimakan dengan menggunakan tangan yang tidak dibersihkan tidak berpengaruh terhadap kerohanian seseorang. Tetapi apa yang keluar dari mulut seseorang itulah yang dapat menajiskan seseorang. Mengapa? Karena perkataan yang keluar dari mulut seseorang menunjukkan kehidupan batinnya, kedalaman hati batin yang selalu memandang Allah bersama firman dan kehendak Allah lah yang utama dalam hidup. Bukan tindakan lahiriah yang penting dan utama. Sebab perbuatan lahiriah sering kali bukan merupakan pengejawantahan hati. Maka Yesus mengecam dan menegur dengan keras orang Farisi dan ahli Taurat yang sangat mengutamakan aspek lahiriah. Hal itu sangat tampak dalam kehidupan doa mereka yang lebih sebagai ucapan bibir dan bukan dari kedalaman batin dan hati, karena sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas, sehingga doa yang sering diucapkan tanpa penghayatan yang mendalam. Sebagaimana kata Nabi Yesaya, bangsa ini memuliakan Allahnya dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari Allah. Dengan pernyataan yang keras itu, Yesus mau menegaskan bahwa yang membuat orang itu najis, kotor, tercemar, tidak bersih, tidak suci, bukanlah makanan yang dimakan, tetapi hal-hal yang jahat yang keluar dari mulut, seperti kata-kata tidak baik, kasar, yang kita ucapkan, seperti sumpah serapah, umpatan, penghinaan, kutukan, dan ungkapan kebencian, dan lain-lain. Itulah yang menajiskan kita. Sebagaimana kasus yang sedang dihadapi saudara Rocky Gerung yang lagi viral. Bagi saudara Rocky Gerung, ungkapan bajingan tolol itu adalah hal biasa. Baginya itu merupakan sebuah kritikan terhadap kebijakan seorang presiden. Tapi bagi orang lain, dengan sudut pandangnya masing-masing sesuai dengan bidang ilmunya, seperti ilmu hukum, etika dan moral, dan rasa bahasa. Ungkapan bajingan tolol adalah ungkapan yang kasar, kotor, dan tidak pantas keluar dari mulut seorang filsuf besar dan kurang memperhatikan etika dalam melakukan kritikan. Hemat kami dan juga mungkin orang lain, semua orang punya hak untuk melakukan kritikan terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh seseorang, terutama oleh elit pemerintah ataupun elit politik, dan itu sah-sah saja. Tapi dalam melakukan kritikan,
orang perlu memakai ungkapan yang tepat dan benar, dan tidak boleh menyinggung perasaan hati orang yang dikritik ataupun orang lain yang mendengar kritikan kita. Untuk itu, pernyataan Yesus bukanlah sebuah pernyataan yang masuk ke dalam mulut seseorang yang menajiskan seseorang, tapi segala sesuatu yang keluar dari mulut seseorang itulah yang menajiskan, sebab keluar dari kedalaman hati. Maka sebagai murid Yesus, kita harus berhati-hati dan dalam berkata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, agar jangan menjadikan kita sendiri najis sehingga dijauhi, dimusuhi, bahkan didemo orang lain. Marilah kita jadikan kritikan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sebagai percikan bunga api kesadaran bagi kita, agar kita selalu berhati-hati dan harus bijaksana dalam memilih ungkapan-ungkapan dalam berkata-kata di hadapan publik, sehingga tidak melahirkan rasa sakit dalam hati orang lain ataupun orang yang mendengarkannya. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Bijaksana, semoga kebijaksanaan-Mu memenuhi hati dan budi kami, sehingga kami selalu berhati-hati dalam berkata-kata dan berbicara dengan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita jumpai, yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang bekerja bersama kita hari ini, baik dari rumah maupun di kantor-kantor, dan perjalanan kita menuju tempat kerja kita masing-masing, dan yang tetap tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan dari rumah, dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.